Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan Sepekan. Pemirsa, tentunya banyak sekali gerakan-gerakan sosial di tengah pandemi saat ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya adalah gerakan kolaborasi Banjarmasin yang diinisiasi oleh berbagai elemen, baik itu organisasi, lembaga maupun perorangan, dan yang terus bergulir hingga saat ini. Gerakan ini merupakan bentuk solidaritas dari warga Kota Banjarmasin untuk membantu warga lainnya yang terdampak COVID-19. Lalu apa saja yang sudah dan akan dilakukan selanjutnya dalam gerakan kolaborasi Banjarmasin ini? Kita sudah bersama dengan Ibu Haja Siti Wasilah yang merupakan inisiator dari gerakan kolaborasi Banjarmasin yang juga merupakan ketua tim penggerak PKK Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat terus, Bu, ya? Sehat insya Allah dan terus semangat. Iya, karena semangat kolaborasi yang harus digaungkan saat ini. Betul, Bu. betul. Nah, terkait dengan gerakan kolaborasi yang menjadi inisiator juga salah satunya Ibu adalah tentunya banyak yang sudah dilakukan pada saat kemarin, dan yang akan dilakukan juga akan banyak tentunya yang akan dilakukan juga. Nah, apa yang melatar belakangnya adanya gerakan ini, dan tentunya berbeda juga dengan gerakan-gerakan sosial lainnya. Dan mungkin siapa saja yang terlibat dalam gerakan ini, Ibu? Ya, tentu saja gerakan kolaborasi Banjarmasin itu berangkat dari kondisi ya Kota Banjarmasin yang sejak ditetapkan PSBB 1 ya, dan kondisi status tanggap darurat sebelumnya, ada hal-hal yang perlu kita sikapi bersama. Baik. Bahwa masyarakat secara keseluruhan terdampak ya. Kemudian satu sisi juga potensi meningkatnya kasus ya COVID-19 di Kota Banjarmasin khususnya. Oleh karena itu ini mendorong kita bersama sejumlah elemen yang ada di Kota Banjarmasin yang meliputi para pemuda, kemudian juga sejumlah organisasi wanita, termasuk tim penggerak PKK dan berbagai elemen yang juga bersifat perorangan. Ini berinisiatif untuk bersama-sama menghimpun donasi, kemudian juga menyalurkannya kepada mereka-mereka yang terdampak COVID-19 itu. Dan mereka semua tentunya mempunyai visi yang sama untuk membantu masyarakat, Bu, ya, di tengah pandemi saat ini. Iya, betul. Nah, lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh kolaborasi Banjarmasin ketika pertama kali dibentuk hingga saat ini? Iya, sejak tanggal 13 Mei 2020, beberapa hal yang sudah kita gulirkan, utamanya yaitu memastikan bahwa warga terdampak COVID-19 dalam hal ini yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin, terutama wilayah-wilayah yang menurut data pemerintah Kota Banjarmasin termasuk dalam kelompok kumuh berat. Nah, kita menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji yang dibagikan setiap hari, meliputi sejumlah lokasi yang ada di Kota Banjarmasin, dan itu sekali lagi berdasarkan data ya, data wilayah kumuh berat, kemudian kumuh sedang sekota Banjarmasin yang tersebar di 52 kelurahan ya. 5 kecamatan, 52 kelurahan sekota Banjarmasin. Setidaknya ada 58 titik wilayah kumuh berat. Kemudian ditambah lagi dengan sejumlah wilayah kumuh sedang. Akhirnya wilayah kumuh berat dan kumuh sedang yang ada di Kota Banjarmasin itu kita coba untuk papar ya istilahnya, atau kita berikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari beberapa pihak yang terhimpun melalui kolaborasi Banjarmasin ini. Kemudian juga kita mengetahui ya bahwa pada masa PSBB 1 kemudian berlanjut hingga PSBB 3, hal yang paling menonjol itu bagaimana ekonomi masyarakat terdampak. Oleh karena itu kita mengetahui pemerintah sudah berupaya memberikan bantuan sosial ya dengan berbagai sumber, baik dari APBN, kemudian APBD provinsi, termasuk juga APBD Kota Banjarmasin, tapi masih ada warga kota kita yang tentu saja mungkin tidak bisa serta-merta kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah kota karena banyak hal ya, berkaitan dengan syarat, kemudian juga tahapan, sehingga tidak serta-merta langsung semuanya dapat sekaligus ya. Oleh karena itu bantuan masyarakat berupa sembako ya, itu juga kita turut berpartisipasi tentu saja dengan masukan data dari pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya Dinas Sosial Kota Banjarmasin seperti itu. Artinya memang warga yang mendapatkan bantuan dari kolaborasi Banjarmasin ini memang sudah didata begitu terlebih dahulu, tidak sembarangan untuk membagikan begitu, Bu, ya. Nah, dari
core kegiatan inti dari kolaborasi ini apa saja Bu? Apakah memang hanya fokus pada pembagian bantuan berupa bahan pangan atau ada kegiatan-kegiatan lain yang juga? Iya, sebenarnya dari awal inisiasi kolaborasi Banjarmasin itu berangkat pada 3 core ya, yaitu pertama edukasi. Baik. Karena kita menyadari bahwa bagaimanapun upaya pemerintah untuk pencegahan COVID, penanganan COVID tanpa dukungan masyarakat pasti akan sangat berat. Maka edukasi dalam bentuk informasi-informasi di media sosial, Baik. termasuk juga informasi langsung kepada masyarakat melalui interaksi antara para relawan ya, relawan yang ada di kolaborasi Banjarmasin. Kemudian yang kedua tadi kita sudah jelaskan ya, ada gerakan dapur umum yang kemudian menyampaikan bantuan berupa makanan siap saji, lalu ada bantuan berupa paket sembako, dan tentu saja yang berkaitan dengan hal ini juga bagaimana donasi ya, potensi-potensi donasi yang ada di masyarakat kita itu bisa dimaksimalkan bersama-sama. Jadi seperti itu. Karena memang tentunya banyak masyarakat yang ingin berdonasi, ingin menyalurkan bantuannya, mungkin kesulitan untuk mencari organisasi ataupun gerakan-gerakan yang tepat. Salah satunya yang bisa menjadi rekomendasi adalah gerakan kolaborasi Banjarmasin tentunya. Harapan Bu, ya. kita seperti itu. Baik, nah dari begitu banyak yang data yang saya dapatkan ada 18.730 porsi ini kalau bantuan pangan yang sudah disebarkan ke berbagai titik termasuk juga menyasar 52 kelurahan. Tentunya mungkin ada lagi yang ingin dilakukan oleh gerakan kolaborasi ini. Ya. Sampai dengan berakhirnya PSBB ketiga ya, 31 Maret, dan kita sampai saat ini kemudian masih dalam suasana status tanggap bencana terhadap COVID-19 ini, tentu kita terus berupaya untuk menghimpun donasi dari berbagai pihak. Kita berharap bahwa berbagai elemen masyarakat itu berkenan untuk menyalurkan dananya melalui kolaborasi Banjarmasin, karena satu fokus yang sedang kita upayakan saat ini adalah bagaimana saudara-saudara kita warga Kota Banjarmasin yang mereka disebut sebagai kelompok OTG ya, orang tanpa gejala yang harus isolasi mandiri, atau anggota keluarganya ada yang harus karantina misalkan atau dirawat, sehingga kemudian keluarganya termasuk yang dalam pengawasan, sehingga kemudian diharapkan tidak kemana-mana gitu ya, itu mendapatkan bantuan berupa bahan makanan harian. Nah itu yang kita upayakan terus ini dan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan, dan kita masih akan berlanjut ke kecamatan-kecamatan lainnya. Agar banyak masyarakat juga yang tersentuh dengan bantuan ini. Nah mungkin terakhir Ibu bisa disampaikan juga kepada masyarakat yang juga ingin berpartisipasi mungkin dalam bentuk donasi, kemana bisa menyalurkannya? Iya, jadi kita memiliki rekening ya di Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 777-777-0556 atas nama kolaborasi Banjarmasin, dan tentu saja kita juga mempersilahkan lembaga-lembaga manajemen infak lainnya, zakat gitu ya, donasi lainnya berpartisipasi juga, sehingga kita bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga donasi lainnya, tetapi bersama-sama berkolaborasi. Selain itu bantuan berupa barang bisa disampaikan ke sekretariat kita yang ada di Rumah Sasirangan Kreatif, tepatnya di Jalan Ayani kilometer 3 ya, di area sekitar flyover tuh ya, Jalan Ayani. Jadi mudah-mudahan seluruh elemen masyarakat yang berkenan berpartisipasi bisa turut menyalurkan donasinya. Baik, saya mohon ulang Bu ya, rekening untuk kolaborasi Banjarmasin bisa ke nomor 777-777 atau 7-nya 6 kali, kemudian 0556 atas nama kolaborasi Banjarmasin ke rekening Bank Syariah Mandiri. Dan kalau ingin mengantarkan bantuan berupa barang bisa langsung datang ke sekretariat di Rumah Sasirangan Kreatif di dekat flyover. Terima kasih sekali lagi Bu, karena waktunya terbatas ini. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan dan terus semangat kolaborasi. Semangat kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.